Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading. Pembacaan umum energinya semua orang, semua yang nonton ya. Jadi tentu saja nggak bisa cocok atau resonate untuk semuanya. Silakan kalian simak dari awal hingga akhir dan kalian sesuaikan. Apakah bacaan yang terbaca kali ini tuh sesuai dengan yang kalian alami atau tidak? Kalau tidak, berarti bacaan kali ini memang bukan untuk kalian ya. Jadi nggak usah halu, nggak usah overthinking atau bahkan mungkin kegeeran bahwa bacaan ini untuk kalian ya. Karena ini adalah umum sekali ya. Banyak cerita yang masuk ya, banyak skenario-skenario. Jadi kalian silahkan sesuaikan kalau memang nggak cocok mungkin kali ini bacaannya kalau nggak cocok berarti untuk orang lain yang juga nonton video ini ya. Kalau ingin dibacakan untuk kalian sendiri, untuk permasalahan kalian sendiri, itu silakan personal reading ya, pertanyaan-pertanyaan pribadi itu lewat personal reading. Personal reading di saya itu nanti akan saya bahas di akhir, yang jelas personal reading caranya itu dengan mendaftar ya. Cara pembacaannya langsung video call WA live seperti ini ya. Jadi kalian melihat bagaimana saya mengambil kartunya, seperti itu, oke? Kita mulai untuk general reading. Saya tidak menentukan judul ataupun tema apapun, saya memasrahkan kepada semesta apapun yang terbaca di sini asik nggak asik ya, enak nggak enak, baik atau buruknya ya, saya hanya membacakannya saja ya. Silakan diambil eee, afirmasi positifnya karena saya dalam membacakan kartu tarot lebih banyak memberikan atau membagikan energi positif daripada yang sifatnya ramalan ya, seperti itu. Oke, kita mulai. Pertama-tama kita mau lihat untuk kisahnya tentang apa dulu ya, temanya apa ini, kita bahas apa, sama-sama nggak tahu ya, silakan kalau memang kalian masuk ke dalam cerita ini, kalian silakan ikuti dari awal hingga akhir. Kalau memang tidak, kalian bisa ambil pesan semesta atau afirmasi positifnya, dari bacaan kali ini. Oke, kita lihat ya. Semoga banyak yang tertarik energinya, baik energi kalian, energi seseorang yang kalian pikirkan, juga energi permasalahan yang sedang kalian hadapi saat ini ya. Kita lihat, kita ambil 3 ya, 3 untuk inti permasalahannya ya. Ada guilt. Guilt itu rasa bersalah ya. Ada rasa bersalah. Di sini banyak di antara kalian mungkin ibu rumah tangga ya, karena di sini kabarnya ada orang setrika ya. Atau di sini setrika ya. Ini ada orang yang baik ya. Ini mungkin adalah kalian ya. Ini ada gininya. Kayak tanda malaikat gitu ya. Kemudian saya melihatnya beberapa mungkin ada yang janda ya. Beberapa loh ya. Saya kalau bilang beberapa itu nggak semuanya. Jadi jangan diasumsikan harus itu karena ini general ya. Energi general juga bisa vice versa ya teman-teman, atau terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Oke, kembali kepada kartunya. Tapi di sini satu tangannya terikat ya. Mungkin di sini ada sesuatu yang membelenggu ya. Biasanya ini ada masalah soal kebebasan ya, terkait dengan kebebasan yang terbelenggu. Kemudian di sini juga mungkin ada permasalahan anak, merasa bersalah kepada anak, di mana saya melihatnya di sini ada anak yang pegang minuman ya pegang minuman. Mungkin, eee, anak ini depresi atau mungkin stres depresi jelek ya, sedang sedang dalam masa atau fase yang mungkin galau, kalut ya. Padahal ini seorang ibu ya, ini bisa juga bukan kalian, tapi seseorang yang kalian pikirkan juga bisa ya, vice versa. Eee, di sini, atau orang-orang dekat kalian. Di sini saya melihat ada rasa bersalah ya, dari mungkin orang tua kepada anak, ada ya. Kemudian, berusaha sabar melakukan tugas-tugas di dalam keluarga walaupun satu tangannya terbelenggu. Nah, seperti itu ya. Ini masih satu kartu. Kita ambil 3. Oke, lihat ya. Yang nonton kali ini, saya harap ini saya langsung merasakan kayak,
getar-getar kesedihan ya. Semoga yang nonton kali ini nggak sedih ya. Nanti saya jatuhnya juga sedih. Insting naluri, sekali lagi teman-teman. Naluri, mungkin naluri seorang ibu atau mungkin ini adalah ibu kalian ya. Sementara ini mungkin kalian walaupun di sini gambarnya tuh wanita tapi nggak selalu ya. Nggak selalu wanita, saya kira seperti itu ya. Karena saya melihatnya ini pun nggak jelas wanita atau bukan, tapi ya mungkin wanita, kebanyakan wanita, mungkin ada beberapa yang laki-laki ya. Karena begini teman-teman, tarot itu tidak mengenal gender ya, tidak membaca soal gender ya. Gender itu jenis kelamin ya, tapi lebih kepada energi. Mungkin di sini seorang anak yang saya bicarakan ini adalah energinya itu feminin ya, mungkin hatinya lembut, perasa, seperti itu ya. Mungkin manja ya, bukan orang yang gimana-gimana, yang kuat, yang gitu, enggak ya. Kemudian di sini ada naluri, mungkin naluri seorang ibu ya, terhadap keluarga, terhadap anak, terhadap tanggung jawab sebagai, eee, pekerjaan rumah tangga ya. Tapi di sini ada sih insting-insting di sini serigala ya teman-teman, dan di sini 3. Saya melihatnya mungkin ya, ada yang terjalin hubungan cinta segitiga, cinta bersegi-segi, atau saya lihat malah ini bulannya 1 besar, yang ini 3 ini kecil-kecil, ada titik 3 ya, bisa kalian lihat di sini bahwa, mungkin ini cinta bersegi-segi. Ada seseorang yang bermuka 2 juga ya, bisa seseorang yang kalian pikirkan. Ini mungkin terkait dengan hubungan yang mungkin ada segi-seginya ya teman-teman ya. Dan di sini mungkin ada yang tidak secara nyata hanya menyangka mengikuti naluri atau insting seperti itu ya, intuisi tentang sesuatu yang disembunyikan terkait dengan hubungan dengan orang lain ya, seperti itu. Apakah ada yang nyata-nyata? Mungkin ya ada, silakan kalian sesuaikan sendiri ya. Oke, lanjut ya. Oke. Di sini tentang thanks, express, bersyukur ya, gratitude. Gratitude itu ungkapan kayak eh, rasa syukur ya, rasa syukur. Saya melihatnya ya, mungkin saya kalau melihat begini, naluri mungkin seorang orang tua ya, walaupun di sini ibu ya, mungkin tidak selalu ibu. Ada orang tua seumpamanya ayah ya, tapi yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga, yang baik, yang memikirkan anak, merasa bersalah dan lain sebagainya. Di sini terkait ya, ada rasa rasa bersyukur ya, rasa bersyukur bahwa, mungkin anak ini adalah kekuatan untuk seseorang ini ya. Apapun yang sekarang dijalani bersyukur, karena saya melihat orang ini kan baik ya, merasa bersalah atas atas mungkin ada banyak hal yang sebenarnya bukan kesalahan dia, tapi lebih banyak mengembalikannya kepada dirinya sendiri bahwa tidak sepenuhnya menyalahkan pihak lain. Mungkin ada beberapa bagian adalah bagian kesalahan dia sehingga orang ini tidak terlalu menyalahkan orang lain. Baik banget saya lihat orang ini ya. Kemudian di sini ada yang hamil ya atau gendut ya. Di sini ada juga saya melihat pertemanan. Beberapa juga saya melihat eh, hubungan sesama jenis, mohon maaf kalau yang tidak berkenan ya. Tidak berkenan nggak masalah, saya hanya membacakan karena ini begini ya. Atau mungkin ini ibu dan anak ya. Saya melihatnya di sini ada rasa syukur, ada yang mendukung, ya. Rasa bersyukur ada yang menguatkan dengan kasih, ya. Atau karena kasih itu yang menguatkan. Oke. Coba saya lihat, geng. Dissipating. Oke. Di sini saya melihat banyak yang menonton ini adalah korban dari orang lain, tapi sudah di fase tidak terlalu menyalahkan ya. Lebih banyak mungkin, dikembalikan kepada diri sendiri bahwa ya mungkin salah saya juga, seperti itu, oke. Kemudian di sini ada yang, dissipating itu, mengusir atau
membuat orang lain itu jauh, ya, membuat orang lain jauh. Jadi mungkin orang ini adalah menjauhkan diri dari orang-orang yang sekiranya membuat dirinya itu terlalu sedih atau menghindari orang yang terlalu sedih karena kasih yang besar, ya. Tidak terlalu menyalahkan tapi lebih baik menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan orang-orang yang disayangi, menyelamatkan jiwa, menyelamatkan pikiran, seperti itu. Oke, bisa dipahami sampai sini teman-teman? Oke, siapa yang masuk ke dalam cerita ini coba sih untuk secara detailnya kita lihat ya. Kronologisnya gimana? Ya, kita lihat. Kita lihat untuk kronologisnya. Oke. Kronologisnya bagaimana? Saya pakai kartu tarot. Kalau yang tadi kartu oracle ya. Teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe ya. Yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe. Kalau kalian suka dengan bacaan ini, jangan lupa dukung saya juga dengan like, share, komen ya. Dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya. Ya. Teman-teman, silakan fokus supaya siapa tahu energi kalian dominan di sini. Jadi bisa mengambil hikmah positif atau wacana-wacana positif terhadap permasalahan kalian ini. Ya. Loh, terlalu konsen. Oke. Wheel of Fortune. Di sini ada kartu karma, ada energi karma, ada perjalanan hidup, ya, siklus kehidupan. Coba saya lihat lagi ya. Memang mungkin banyak di antara kalian yang nonton ini, cerita hidupnya itu sangat berwarna saya lihat ya. Banyak perjuangan di sini, banyak mengendalikan hal-hal ya, rintangan. Ya. Dan tapi tidak melupakan, saya banyak melihat di sini orang-orang yang tidak melupakan aturan ya. Bagus ya. Maksudnya segimanapun juga ya, seumpamanya ya, contoh ini analogi saja. Mau angkel sama seseorang, pegel sama seseorang, marah sama seseorang, tapi nggak sampai kemudian diracun, dibunuh gitu. Itu kan nggak sesuai dengan aturan ya, tapi tetap menjaga aturan-aturan seperti itu ya. Walaupun semangkal apapun, lebih kepada berjuang berdamai dengan diri sendiri lah. Nah itu sih. Banyak cerita tentang hidup kalian ya, tentang mengendalikan diri ya, mengendalikan dirinya itu luar biasa, terus-terusan seperti diuji ya. Tapi saya lihat juga tidak selalu terpuruk ya, ada juga hal-hal yang patut disyukuri ya. Mungkin kebahagiaan di Empress seperti yang saya bilang tadi, Empress itu ratu ya, sosok feminin ya. Walaupun tidak selalu perempuan tapi di sini banyak yang perempuan ya. Sosok ibu, keibuan yang melayani, meladenin ya, merawat, ngomong, energi-energi seperti itu, mengayomi dengan kasih. Oke, lanjut ya. Lebih detail lagi. Tapi kuncinya di sini ya, 3 ini. Oke, The Magician. Orang ini keyakinannya kuat, ya. Kuat. Walaupun ya, seseorang yang dipikirkan mungkin ya, itu berusaha untuk membuat percaya ya, tapi orang ini punya keyakinan sendiri. Punya insting yang sangat kuat ya. Apakah itu bohong? Apakah itu benar? Ya. Orang ini kayaknya biasa aja. Ya, ini mungkin kalian ya. Tapi nggak bisa dibohongin sebenarnya. Kadang-kadang tampaknya seperti kelihatan bodoh, tapi bukan bodoh. Tapi lebih memilih untuk diam. Mungkin punya moto ya, silence is golden ya. Diam itu emas ya. Tapi mungkin daripada nambah masalah, daripada menguras energi, malesin ya gitu. Oke, lanjut ya.
High Priestess. Waduh, orang ini sangat bijak. Kalian luar biasa ya teman-teman kalau memang ini energi kalian. High Priestess itu orang yang mau belajar dari baik dan buruk. Kemudian melihat kenyataan, lebih kepada logika. Terus ditimbang-timbang. Ya, orang yang banyak mempelajari dalam banyak hal, ya. Orang yang mau maju, ya. Mungkin dari hal-hal mungkin ya yang saya bilang tadi mungkin dibuat supaya percaya, dibuat supaya begini dan begitu. Tapi karena orang ini kuat, nggak ditelan mentah-mentah, dipertimbangkan. Saya melihatnya banyak yang sangat cerdas di sini ya. Di atas rata-rata saya lihat. Oke, lanjut. Akalnya juga banyak, tapi dipergunakan untuk hal yang baik, gitu kan? Saya melihatnya walaupun tempaan hidup begitu luar biasa, selalu bisa mengambil hikmah, kemudian Eee, pencerahan ya, ada beberapa kali spiritual awakening ya, kebangkitan secara spiritual. Apa itu spiritual? Bukan supranatural ya, spiritual itu spirit, jiwa, kebangkitan secara jiwa, lebih pintar, lebih dewasa, lebih tinggi derajatnya, lebih mulia hati dan pikirannya, lebih positif. Nah, berkali-kali seperti itu karena apa? Selalu belajar. Dan apa yang dilihat, apa yang dijalani di dalam hidup itu semua dipelajari. Daibak, katanya orang Korea. Hebat. Ini kartunya luar biasa ya. Kalian luar biasa ini ya. Coba saya lihat lagi ya. Iya, banyak doa, doa malam ya, merenung, mempelajari untuk mencari pencerahan. Ini luar biasa banget sih. Kalian ini pendoa ta? Kalian ini orang yang kok sangat baik ini sih. Saya aja belum tentu jauh dari hal yang seperti ini, ya. Mungkin dengan, mungkin kadangkala ya, kalian punya tipikal adalah orang yang sering, kalau menghadapi satu masalah, kalian selesaikan mungkin diam-diam tanpa koar-koar ya. Mungkin bahkan kadang-kadang itu menghilang, untuk apa? Untuk menenangkan diri, untuk berkontemplasi, untuk mengevaluasi diri, mempelajari, seperti itu saya lihat. Tapi mengambil hikmah positifnya luar biasa Kak, sekali karena ini adalah orang-orang yang cerdas ya. Iya, di sini kalau malam banyak energi malam ya, banyak yang sholat malam ini saya lihat ya. Banyak yang dekat sama Tuhan ya. Walaupun kita nggak pernah tahu ya sedekat apa, tapi usahanya untuk dekat sama Sang Pencipta itu luar biasa. Maka dari itu orang-orang seperti ini tuh mungkin banyak ininya ya, banyak diberkahi walaupun mungkin masalahnya banyak, tapi secara jiwa semakin kuat. Oke, lanjut ya. Kita lihat lagi. Loh, nggak pakai ya, 2 soalnya. Saya cuman ambil 1. Oke, sebentar ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, pada intinya gimana sih jelasnya kronologisnya, karena orang ini adalah orang yang baik ya, selalu mengambil hikmah positif ya. Apapun yang di dalam hidupnya banyak disyukuri ya. Banyak ini masalahnya sebenarnya ya. Kok sulit ya? Nah, ini mungkin habis gini jelek-jeleknya ini kayaknya loh ya. Ada orang yang baik bisakah jahat karena sering didolimi? Enggak, tergantung orangnya ya. Enggak juga. Oke, di sini saya melihatnya the death. Death itu kematian. Saya lihat ya. Dulu mungkin adalah kalian itu adalah ya orang yang di sini itu adalah orang-orang yang mungkin masa lalunya banyak liku-liku seperti yang saya bilang ya, jatuh bangun. Mungkin di sini sekarang adalah saat bangkit, saat memulai sesuatu yang baru ya. Luar biasa ini. Energi seseorang kayak
orang-orang yang di Hierophant ya, sampai di dalam satu circle atau satu hubungan. Hierophant itu hubungan. Oh, banyak di sini yang ini ya, berguru atau ada guru spiritual ya. Guru spiritual itu nggak harus seseorang kiai atau pendeta atau romo. Saya lihat itu banyak juga ya, ya mungkin dari teman, dari apa. Tapi itu yang bisa memberikan kayak apa ya? Seperti kalau derajat itu berjenjang ya. Akhirnya kita kayak berguru gitu loh. Mengambil ilmunya. Orang ini suka belajar banget ya. Sehingga dalam hidup ini banyak yang dia dapat. Maka dari itu orang yang cerdas ya, biasanya bijak seperti ini. Ya, saya bilang bukan pintar ya. Orang pintar itu kan mungkin dari akademis atau apa ya. Orang kalau cerdas seperti itu bisa menggunakan atau ini kan bentar. Menggunakan apa yang dia punyai ilmunya itu untuk sesuatu yang lebih baik. Bentar. Kurang satu teman-teman, ternyata saya kira sudah selesai. Oke. Tapi sekali lagi dihancurkan. Terutama dalam satu hubungan. Mungkin hubungan dengan seseorang di sini banyak pernikahan ya teman-teman, banyak sekali pernikahan. Ini Hierophant itu juga bisa pernikahan atau hubungan-hubungan yang mengandung aturan ya. Guru dan murid ya, bisa guru agama dan murid, guru apa aja ya. Kemudian atasan dan bawahan ya. Tapi sekarang hubungannya sedang nggak karu-karuan ya. Tapi ini orang yang sebenarnya hal-hal seperti ini mudah ya, karena banyak soalnya pengalaman hidupnya, siklusnya saya lihat, dan orangnya selalu positif. Nah, saya yakin ini adalah orang yang sering nonton saya, GR. Ya semoga seperti itu ya. Sehingga, bentar teman-teman. Kok aku malah bingung ya? Oke, bentar. Masih kurang satu teman-teman. Hebat nggak? Luar biasa. Kurang satu lagi. Ini kuncinya nih. Ini penutupnya ini. Biasanya serem. Hubungan dengan seseorang sedang nggak bagus, sedang nggak baik-baik saja, atau mungkin sudah hancur. Padahal sudah berusaha baik. Tapi di sini tidak ada rasa menyalahkan, ya. Jadi kalau kalian menyalahkan seseorang atas buyarnya kalian atau atas hubungan kalian yang tidak nyaman atau sedang rapuh, runtuh, ya, berarti ini bukan kalian. Five of Coins. Di sini secara materi juga dihancurin, ya, hancur. Oke, bentar. Oke, Ace dan Two of Cups ya. Oke, di sini banyak orang yang trauma akan hubungan ya. Trauma akan satu hubungan. Walaupun di sini sebenarnya pingin ada seseorang yang bisa lebih membuat hidup ini dinamis, harmonis ya. Jangan meringis ya. Itu harmonis, dinamis. Tapi di sini secara kalian sudah hancur ya, ketemu orang ya dengan satu harapan pengen menjalin hubungan yang baik ya. Tapi kenapa ketemu dengan orang yang salah lagi? Saya lihat seperti itu. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Jadi, kalau cerita yang saya omongkan dari tadi, ini berapa menit? 23 menit. Itu tidak sesuai dengan yang kalian alami. Fix, no debat. Ya. Ini bukan untuk kalian. Ini untuk orang yang cocok aja. Ya, yang nonton kan banyak, nggak semua cocok. Mungkin ada beberapa bagian yang cocok ya, tapi sebagian yang lain mungkin nggak cocok ya. Nggak bisa sama soalnya karena ini general. Begitu. Jadi ceritanya panjang juga ya. Kisahnya itu loh, karena ini juga tentang siklus kehidupan ya. Kadang-kadang di sini dari kalian, kalau kalian ini adalah sosok yang di sini yang baik dan cerdas ini, kadang-kadang gini, saya ini salah apa toh ya? Tuhan, kadang-kadang gitu. Saya sudah berusaha untuk baik. Ya, tapi selalu kok diberikan gini lagi.
kok dipertemukan dengan orang yang salah lagi? Oke, paham? Oke, kita lihat inisial ya, inisial. Inisial ini bisa inisial seseorang yang kalian pikirkan, inisial kalian, atau inisial apapun di antara kalian. Oke, kita lihat yuk. Oke, inisial. Wes banyak nih. Ntar saya matikan ya, itu ulap kayaknya. Ntar ya. Lampunya ini loh, ulap. Ini ulap. Nah, enak gini. Nggak ulap. Nggak ulap. Oke, kita lihat ya. F. U. Fu. Fuchs. Fuchs T. W. A. V. Z. C. B. A, B, C. J. P. Oh, inisialnya nggak ada Bunda, padahal bacaannya cocok. Ya nggak apa-apa. Ini pembacaan kartu kok, bukan pembacaan inisial ya. Jadi kalau memang inisialnya ada, tapi bacaannya nggak cocok, itu yang bukan untuk kalian. Berarti yang nggak cocok untuk kalian ya. Bukan inisial saja ukurannya ya, patokannya. Patokannya tetap kartu ya. Ada Y lagi nama saya. N. T. Oke, ini inisialnya silakan kalian sesuaikan. Kemudian kita mau lihat ya, energi seseorang yang terkait sama ini. Yang kalian itu ragu ya. Saya kayaknya salah nih pilih orang ya. Saya itu sudah berusaha bangkit. Masa saya harus jatuh lagi? Emang orang ini bisa dipercaya? Karena di sini ada kartu magician ya. Antara percaya atau nggak percaya atau yakin nggak yakin ya. Tapi intuisi saya mengatakan orang ini nggak beres. Kita lihat ya, beres apa enggak ya? Kita lihat energi dia. Dia ini orang yang baik atau enggak? Oke. Apakah dia orang yang baik? Bagaimana energi dia sebenarnya? Ya. Bagaimana energi dia sebenarnya? Energi dia sebenarnya. Kok sulit ya? Kena lampu ini loh. Tangan saya nggak cukup. Tumben nggak pakai cincin ya, tadi saya pakai. Tapi kok nggak enak. Tak pakai ya. Energi dia seperti apa? Dia kepadamu itu loh seperti apa energinya? Baik enggak? Baik atau enggak? Waduh, sulit ya. Oke. Lah gimana? Four of Swords. Ini sebenarnya ya teman-teman, walaupun saya bilang baik atau enggak, mohon maaf, saya yakin hati kalian sudah punya penilaian tersendiri terhadap dia melalui perenungan ya, perenungan dan pemikiran, evaluasi dari kalian sendiri. Iya Bang Kak? Iyalah, kelihatan sekali ya. Sementara kalian dari tadi nunggu, baik enggak ya, baik enggak. Padahal di hati kalian itu pasti enggak, pasti enggak, pasti enggak gitu.
Kalian sudah punya sendiri di sini penilai tentang orang ini tanpa saya menyampaikan. Ya apa enggak? Seven of Pentacles, ya. Nggak baik, tapi nggak apa-apa, kata kalian ya. Nggak apa-apa, karena aku sudah tahu dan aku sudah berusaha sabar ya. Menerima bukan berarti mau dia kembali kalau yang sudah pergi ya. Cuman menerima keadaan aja gitu ya. Oke, lanjut ya. Energi dia kepadamu. Oke. Pada prinsipnya orang ini punya perasaan yang besar kepada kalian ya. Tapi dia jahat, dia kejam, dia begini. Ya itu di luar konteks ya. Ini kan konteksnya adalah perasaan dia kepada kalian. Perasaannya sebenarnya besar ya. Dia welas asih, punya kasih sayang yang besar ya. Kalian pun juga. Ini hubungan banyak yang hubungan asmara, hubungan rumah tangga ya, berpasangan seperti itu. Kalau dia sayang, kenapa dia menyakiti? Banyak faktor. Jadi bukan hanya karena sayang itu tidak menyakiti atau hanya karena sayang itu mencintai ya, memberikan yang terbaik. Belum tentu. Kadang-kadang ada juga ya, kita harus terbuka dong pemikiran kita. Ada hal-hal atau faktor-faktor lain yang membuat kita seandainya kita cinta kepada seseorang, tapi kita tidak bisa berbuat yang terbaik untuk orang itu. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Contoh kita kepada anak ya, cinta, pengen memberikan yang terbaik iya. Tapi banyak faktor enggak sih yang membuat kita seakan-akan enggak bisa mewujudkan itu, perasaan kasih kita kepada anak. Iya apa enggak? Lanjut ya. Gak usah terharu. Lanjut ya. Bagaimana energi dia kepadamu? Dia baik enggak sih? Oke. Banyak yang kalian tanamkan kepada orang ini, kebaikan kepada orang ini. Dan dia nggak bisa melupakan, nggak begitu saja melupakan. Tidak lupa bukan berarti langsung harus membalas budi ya, atau membalas kebaikan. Sekali lagi, kadang-kadang orang ingin berbuat baik. Banyak faktor yang bisa menyebabkan itu tidak terlaksana. Ya, Page of Pentacles. Oke. Di sini saya melihat ya, dia tahu bahwa dia itu sering diberikan kesempatan, diberikan kasih sayang ya, tapi dia menyalahgunakan, tahu ya, tahu. Kalau tahu tapi tetap melakukan ya, berarti orang ini memang nggak dewasa pemikirannya dan kita tidak bisa memaksakan seseorang harus dewasa, harus mengerti. Sekali lagi, orang yang saya bacakan ini yang tadi keluar energinya di awal, itu orang yang cerdas. Bisa menempatkan diri, menempatkan perasaan, menempatkan pikiran, ya. Mungkin berbeda dengan orang yang difikirkan. Dan itu jelas nggak bisa dong memasakkan seseorang mungkin dari tingkat mungkin kecerdasan intelijensi ya atau mungkin dari pola didiknya dia dulu dari kecil sampai besar ya. Mungkin lingkungan yang membentuknya kan berbeda ya. Jadi tidak bisa sama ya. Tapi saya yakin kalian yang nonton ini ya, kalau energi kalian ini, kalian itu sudah paham lah yang saya katakan ya. Sekali lagi kalian juga orang yang cerdas di sini, sangat cerdas. Lanjut ya. Five of Swords. Orang ini kalau dibilang orangnya baik. Kalau cinta dia punya ya. Tapi saya melihat dari karakter ya, energi karakter dia. Energi dia itu kayak uring-uringan, banyak apa ya nggak sependapat. Padahal mungkin yang disampaikan pendapat dari kalian, bukan pendapatan ya. Mungkin juga ada yang pendapatan. Itu adalah ya hal yang benar. Tapi orang ini adalah orang yang keras ya. Mohon maaf, mungkin tidak terlalu pintar, tidak sepintar kalian. Jadi dalam memahami segala sesuatu itu mungkin salah tangkap, salah persepsi. Ya. Jadi nggak bisa nyambung. Ya. Mungkin ini yang menyebabkan sakit semua.
menyebabkan hubungan nggak enak. Jadi kalian merasa, "Oh saya dulu juga sering nggak enak, sudah mulai bangkit, kok ketemu orang kok gini lagi, nggak membuat nyaman." Sayang sebenarnya energi saya yang sudah baik, ya nggak? Di sini saya lihat banyak konflik. Ya mungkin karena itu tidak sepemahaman, tidak sepemikiran. Jadi apakah orang ini baik atau buruk ya, tergantung bagaimana kita melihatnya. Saya yakin kalau kalian bisa melihat bahwa orang ini ya wis gitu itu mau diapakan, ya kan? Maka dari itu banyak di sini yang berusaha untuk sabar, ya, menerima. Malah justru merasa bersalah, lebih banyak menyalahkan diri sendiri, ya. Dan banyak bersyukurlah atas yang hal kecil disyukuri, ya. Jadi saya kira orang ini sebenarnya ya memang kalau dari sudut pandang umum saja normatif ya memang nggak bagus. Orangnya keras. Kemudian orangnya selalu kalau diberi kesempatan menyalahgunakan, ya. Orangnya manipulatif. Saya lihat tadi di The Emperor ya kan. Orangnya ingin menguasai, ya. Ingin prioritas. Jadi orangnya itu nggak mau menerima masukan. Ya sulit kalau seperti ini. Ya, oke. Coba kita lihat ya, sebenarnya dia punya kasih sayang, mau berubah atau tidak? Apa sih rencana, niat, tujuan dia ya? Apakah dia ingin berubah? Apakah dia tetap ngotot dengan pemikirannya yang mohon maaf ya, mungkin nggak benar. Kita lihat ya. Oke. Mungkin orang ini juga banyak bohongnya ya, dikasih kesempatan, dipercaya bohong lagi gitu ya. Berat memang. Coba. Dia ada rencana untuk berubah, ada keinginan berubah atau tetap ngeyel atau ngotot dengan pemikiran dia yang mungkin tidak sepenuhnya benar, tapi diarahkan nggak mau, ya, selalu salah paham, bawaannya emosian terus. Coba saya lihat ya. Mohon maaf teman-teman ya. Gini, orang ini menanggapi masukan positif sebagai satu tekanan atau perlawanan. Heran ya. Jadi kalau memang apakah ada keinginan dia untuk berubah? Kalau saya lihat atau keinginan baik, dia menganggap apa hal baik itu ya, dipandangnya sebagai satu tekanan atau beban, as a burden. Nah, makanya dari itu ya orang-orang ya, dengan energi-energi seperti ini, mungkin banyak orang yang pintar secara akademis, secara banyak hal, tapi mungkin secara hati ya, secara jiwa kurang cerdas jiwanya. Oke. Tapi ini gini ya tadi ya. Orangnya nggak bisa teman-teman, dia punya energi manipulatif. Ya, pesimistis. Orangnya memang nggak bisa diajak komunikasi yang baik. Ya, mohon maaf. Jadi ya sulit kita ya atau mungkin kalian kalau mengkomunikasikan segala sesuatu ya, sesuatulah ya, kepada orang yang tidak mampu memahaminya walaupun kita sudah berusaha. Jadinya ya kayak perbedaan, mohon maaf ya, perbedaan level berpikir ya, atau memandang segala sesuatu dari sudut pandang kan memang berbeda-beda orang ya. Tapi ini ya sulit, orangnya memang begini ya, mohon maaf. Lanjut ya. Oke, surrender, lack of courage. Jadi gini, saya melihat orang ini tidak ada keinginan berjuang untuk menjadi baik. Dia lebih lebih memilih untuk apa yang dia yakini, yang dia percaya. Jadi masukan apapun, bahkan yang positif sekalipun, sulit masuk.
Sulit gimana sih teman-teman? Bisa kan paham maksud saya? 2 lagi ya teman-teman ya. Orang ini nggak punya planning apa-apa, lack of planning, bad investment. Jadi dia nggak mikir untuk yang ke depannya, bagaimana merencanakan sesuatu yang lebih baik untuk hidupnya, untuk orang-orang di sekitarnya. Enggak. Ya mohon maaf karena mungkin kemampuan berpikirnya itu nggak panjang, nggak dalam. Walah, ya seakan ya kasihan. Tapi ya gimana? Padahal ini sudah sabar ya. Kalau aku bilang kayak guru ya teman. Oke. Misinformation, wrong decision, lack of focus, ya kan? Wrong decision. Orang ini sehingga apa? Membuat keputusan ya salah. Misinformation, apapun yang dia terima itu jadinya negatif. Karena energinya negatif. Jadi gini teman-teman, orang-orang yang energinya negatif didukung dengan mungkin kecerdasan hati, kecerdasan jiwanya itu kurang ya. Apalagi mungkin memang secara intelijensinya maksudnya IQ atau mungkin apa ya, itulah kecerdasannya dalam hal yang lain itu kurang. Akhirnya orang ini ya memandang sesuatu ya dari ukurannya dia, dari standarnya orang ini. Kalau orang gaulnya luas, belajarnya banyak, ilmunya banyak, ya, kedalaman jiwanya itu positif, memandang segala sesuatu bisa bijak. Ada masukan negatif bisa diolah, ditelaah, dimengerti dengan cara yang positif, jadinya positif. Kalau orang ini tidak mau positif, sepositif apapun misinformation. Gitu. Jelas ya sampai sini teman-teman ya. Oke. Padahal di sini loh ya. Sudah dikasih ilmu, dikasih tahu ya, diberikan kepercayaan. Angel. Ya, angel. Sulit gitu. Lah terus gimana dong Bunda? Saya menghadapi orang ini diputus apa enggak? Ditinggal atau enggak? Ya. Kalau soal meninggalkan untuk decision, saya tidak memberikan satu masukan, maksudnya apa ya? Menyuruh kalian putus atau enggak. Tapi apa yang terbaca di sini itu kalian olah. Saya yakin orang yang nontonin enggak enak gitu sini. Orang yang nonton ini ya, kalian ini orang cerdas, pintar, bisa menelaah dengan baik, dengan sudut pandang yang positif. Jadi mungkin tidak semuanya bisa kalian ambil. Kalian olah lagi, kalian filter. Sehingga kalian bisa membuat satu keputusan yang baik untuk kalian. Ya. Oke, kita lihat ya pesan semestanya. Ya, semoga ada saran yang baik untuk kalian. Oke. Boleh diikuti, boleh enggak. Ya, bebas saja. Saya mau ambil kartu karma ya. Ini teman-teman banyak yang bilang orang kayak gini tuh karmanya apa saya ingin tahu. Gak usah tahu ya. Kok kepo sama karmanya orang, kita sendiri itu loh punya karma. Dan itu pertanggungan jawabnya itu sendiri-sendiri. Ya. Kalau orang yang seperti itu apa bedanya dengan orang ini? Yang memandang segala sesuatu dari sudut pandang negatif. Ya. Ingin orang lain susah. Sedih kalau orang lain senang. Karena saya disakiti ya. Apa kalau disakiti harus menjadi jahat? Enggak kan? Itu kan pilihan. Pilihan kita sendiri juga untuk menjadi jahat atau baik. Menjadi positif atau negatif. Tapi ya itu tadi ya, tidak banyak orang yang mau mencerdaskan hati dan jiwanya. Ya. Sulit, prosesnya lama. Seperti orang ini. Ini mungkin kalian, prosesnya nggak sebentar. Untuk bisa cerdas secara jiwa.
Jadi di sini ya, for humanity's sake, sake. Jadi di sini ya, your hopes and wishes do it for the future. Udahlah, ya. Orang ini mungkin hadir di dalam kehidupan kalian saat ini atau mungkin sudah berlalu ya. Untuk masa depan kita nggak pernah tahu loh rencana Tuhan untuk dia, ya. Kasarannya gini ya, mohon maaf saya bicara kasar mungkin nggak pantas, tapi ini cukup bisa untuk membuka pikiran kalian. Belum tentu orang ini hidup lama, begitu juga kalian, ya. Orang yang menyusahkan kalian ini, kalau tiba-tiba ya dipanggil suruh pulang sama Tuhan, ya sudah kan selesai masalahnya. Tapi kita kan nggak mau berharap seperti itu, atau mungkin berpikiran seperti itu. Tapi ini perlu kita pahami bahwa siklus kehidupan itu akan tetap berjalan dan kedepannya kita nggak pernah tahu ya, dimana kita sebenarnya memang hanya melakon yang harus melakoni gitu ya. Jadi apapun yang kedepannya sekarang aja dijalani dengan penuh harapan dan kebijaksanaan ya. Lakukan segala sesuatu sekarang ya. Mungkin karena kita nggak tahu masa depan kita seperti apa atau yang akan terjadi apa. Tapi yang saat ini itu penuh harapan positif dan kebijaksanaan, kebijakan ya, harapan-harapan baik ya, seperti itu. Jadi, apakah perlu diputuskan? Terserah mau diputuskan atau enggak. Karena sebenarnya berpasrah atau bersandar kepada Tuhan, tapi tetap melakukan hal-hal yang positif ya, tetap berjuang, tetap berusaha dengan doa. Sisanya ya tawakal, pasrah kepada Tuhan. Pokoknya tetap baik aja. Jadi pada intinya orang yang di sini yang saya bilang sudah berusaha untuk bangkit, jatuh bangun, bangkit lagi ya, jatuh bangkit lagi ya. Banyak sudah ditempa sama kehidupan, sudah bisa, sudah sering ya healing, mencoba untuk positif, ya itu aja diterusin. Jangan pernah jatuh hanya karena ini, ya. Nggak sulit menurut saya. Karena kalian orang yang ditempa oleh semesta. Oke, luar biasa. Lanjut. Memang sulit ya teman-teman kalau berhubungan dengan seseorang yang sulit diajak komunikasi ya, nggak nyambung ya, jaga sembung bawa golok, nggak nyambung nggak nyambung tok ya. Kok angel rek pesan semestanya rek. Oke, di sini personal power, the mystery of life, a major change. Teman-teman saya yakin ya, untuk kalian orang-orang yang sabar, orang-orang yang baik dan berusaha untuk selalu berbuat baik ya. Ada misteri dalam hidup yang kita nggak pernah tahu. Share-nya Tuhan, rahasia Tuhan. Dimana mungkin Tuhan itu memang sayang sama kalian. Kalian ditinggikan derajatnya melalui banyak masalah. Dan kalian dirubah menjadi sosok-sosok yang mungkin memang orang dengan personal power. Powernya luar biasa. Mungkin di atas rata-rata orang pada umumnya. Hadiahnya, rewardnya, pahalanya juga nggak sama dengan orang biasa. Ya enggak. Jadi jalanin aja. Enak yang ngomong jalanin. Ngacur jum kan gitu ya. Ya hancur saya. Enggak, jangan hancur. Ya, kalian kuat kok. Kelihatan informasi to explain. Information to explain communication about resulting from the fluctuation of. Jadi ya memang kalian tugasnya itu memang untuk memberikan penjelasan, membuat orang yang nggak mengerti. Mohon maaf ya, kasarannya adalah bodoh ya. Mohon maaf. Boleh nggak ya ngomong gitu ya? Nggak pintar. Membuat orang yang nggak pintar menjadi pintar. Wah ini bukan challenge loh bunda. Hidup saya udah nggak karu-karuan. Capek saya, mending ngurusin lainnya. Mohon maaf, banyak kartu saya ya. Kartu-kartu pesan semesta. Udahlah. Yang penting kita menanamkan kebaikan. Kemarin-kemarin kan gitu. Kalau ini enggak. Ya. Berjuang. Kalian kuat soalnya. Karena kalian orang-orang terpilih, kalian istimewa. Ya tugas kalian untuk bisa menyampaikan mungkin secara komunikasi supaya orang ini mengerti, ya.
Tapi mohon maaf ya, kalau sampai sekarang sih energinya orangnya memang alot ya. Harus dipresto dulu orangnya. Nggak tahu dipresto bisa apa enggak. Tapi sementara ini mungkin kalian harus ini, bukan meninggalkan, bukan fokus kepada diri sendiri. Karena kalian diberikan kemampuan. Oke, itu sih. Berat ya? Iya dong. Kalau saya kan cuma baca. Saya nggak melakoni. Jadi untuk kalian yang mungkin melakoni, menjalani, dan ini berat, mungkin nggak sanggup, mengeluhnya sama Tuhan ya, bukan sama saya, sama tetangga, ya, atau guru BP3. Tahu nggak, zaman saya ada BP3 di sekolahan itu untuk konsultasi. Itu sih ya, atau konsultasi nggak usah, sudah konsultasi sama Tuhan, mendekatkan diri. Saya yakin orang ini tahu ya, kalian ini orang yang paham lah, saya nggak usah terlalu banyak ngomong, kalian sudah paham. Oke? Sampai sini ada yang cocok atau enggak? Saya yakin, saya merasakan banyak yang cocok. Ya. Dan saya yakin juga, terutama untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, ya, seperti kayak nggak percaya bahwa bacaan ini itu untuk kalian. Kok cocok ya? Karena untuk kalian tahu, semesta itu terkadang mempertemukan dengan segala sesuatu itu nggak kebetulan, ada maksudnya. Ya, semoga kalian bisa ya mengambil hikmah positif dari bacaan ini ya. Amin ya. Jadi bacaan ini jadi berkah, berkah untuk kalian, juga berkah untuk saya yang membacakan. Oke, untuk personal reading, sekali lagi ini general. Belum tentu bisa cocok semuanya. Nggak gitu Bunda ceritanya. Saya mau ngomong juga. Emang ini untuk kalian? Belum tentu. Ya, paham? Kalau untuk diri sendiri dibacakan untuk kalian sendiri. Gak rame-rame wong akeh gini. Gak rame-rame orang banyak begini. Ya, energinya campur aduk gini. Ya, walaupun ada beberapa yang mungkin cocok. Mungkin memang ditunjukkan semesta. Diarahkan ke sini. Ya, jadi untuk personal reading itu semuanya berbayar. Ya, caranya supaya bisa ikut personal reading, mendaftar. Daftarnya caranya gimana? Lewat WA admin saya. WA-nya berapa? Di bawah video ini ada deskripsi. Namanya Mbak Tia, admin saya. Nggak usah, hai Mbak Tia, saya mau personal reading. Nggak kebaca, karena yang dari sekian banyak ya, itu kan bukan hanya untuk tarot ya. Ada hal-hal macam-macam ya. Saya punya kode-kode tertentu untuk pekerjaan saya yang lainnya ya. Kalau untuk yang tarot itu daftar tarot. Jadi kalau cuman hai, apa pikir kurir Shopee ya, atau kepada ini nggak usah wis ya, nggak usah terlalu resmi. Ketik aja daftar tarot aja. Kalau bisa huruf besar supaya tampak ya, karena dari sekian banyak inbox ya yang masuk itu yang dilihat sesuai dengan keperluan. Kalau tarot akan dikirimi tentang pendaftaran tarot ya. Nanti apa rules-nya atau tata caranya kalian tonton, kalian baca ya. Baca, dipahami, kalau kalian masih berminat dan cocok ya, maksudnya ya sudah saya bisa memenuhi rules ini ya. Saya mau lanjut untuk daftar, penuhi itu persyaratannya. Daftar itu harus ngisi datanya sama transfer ya. Kalau sudah keduanya nanti akan diberikan jadwal kapan video call sama saya. Seperti itu. Ya, kalau salah satu aja nggak akan diproses jadi pendaftaran, nggak dikasih jadwal. Jadi dua-duanya. Oke, paham ya? Ini bacaan saya 53 menit. Jadi kalian bisa sesuaikan ya nanti untuk personal reading hanya 15 menit dan 30 menit ya, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi pembayarannya juga tidak lebih, saya harap ya kalian bisa mengikuti rules ya, tidak lebih dan tidak kurang. Pas ya. Oke, seperti itu. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Semoga bacaan kali ini bisa menghibur kalian. Minimal menghibur lah, menenangkan hati kalian. Supaya ada manfaatnya. Buang-buang kuota. Nggak untuk hal yang halu, ramalan-ramalan. Jadi gini teman-teman, saya nggak ngeramal-ramal yang jodoh kalian ya. Apalagi untuk zodiak ya. Karena zodiak itu harus dibahas dalam. Satu zodiak itu bisa macam-macam. Ada ascendant, ada house, ada nggak hanya sun saja ya. Itu orang-orang yang astrolog itu pinter ya. Ada tarot reader yang astrolog, bagus itu.
Tapi saya nggak nyampe ya, saya nggak segitu pintarnya untuk bisa belajar lagi. Sudah ketuaan, sudah terlalu tua dan males ya. Oke, gitu aja. Makasih banyak ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap dukung saya. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Bye-bye.